tingkat nasional dan dapat diterima fundamental. Berdasarkan fakta tersebut, walaupun seandainya rekomendasi pun dilaksanakan, yaitu dengan melakukan penghitungan suara ulang sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Nia Selatan, bahkan pemungutan suara ulang sekalipun tidak akan lagi berpengaruh terhadap peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Adapun masalah pelanggaran dan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh para pihak bukan menjadi ranah kewenangan mahkamah untuk menjatuhkan sanksi. 3. Mengenai Provinsi Jawa Timur, menimbang bahwa terhadap masalah rekomendasi Bawaslu di Provinsi Jawa Timur mengenai pengecekan status pemilih DPKTB di 6 kabupaten kota tersebut terkait dengan masalah DPKTB, menurut Mahkamah, pelaksanaan rekomendasi tersebut telah dilakukan oleh termohon dengan meminta klarifikasi pada jajaran di bawahnya. Oleh karena rekomendasi tersebut terkait dengan masalah DPKTB yang telah dipertimbangkan dengan utuh dalam paragraf 3.23, sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil aku dan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam paragraf ini. Menimbang bahwa terhadap permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana yang terungkap di persidangan, Mahkamah memberi. Kita sudah bisa membaca berikut. 1. Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Nia Selatan menimbang bahwa pemohon mendalilkan tidak ada pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 di 14 kabupaten di pegunungan, baik pemilihan secara langsung maupun pemilihan secara adat atau noken. Adapun 14 kabupaten tersebut adalah Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Deai, Kabupaten Lanijaya, dan Kabupaten Membramo Tengah. Menurut pemohon, lazimnya pemilu di 14 kabupaten di wilayah pegunungan tersebut menggunakan sistem noken yang pelaksanaannya pada hari pemilihan warga berkumpul dan membicarakan secara musyawarah pemilihan tersebut yang dimulai dari tingkat kampung, distrik, kabupaten, dan provinsi. Akan tetapi pada pemilu presiden dan wakil presiden 2014 tidak pernah dilakukan musyawarah di tingkat kampung dan distrik. Namun, termohon sebagai penyelenggara pemilu langsung memberikan suara kepada capres nomor urut 2 dan tidak bersikap sebagai lembaga negara yang nasional, tetap, dan mandiri. Menurut pemohon, tidak dilaksanakannya pemilihan umum di 14 kabupaten tersebut disebabkan adanya intervensi dari penyelenggara pemilu dan intervensi dari pihak kepolisian mulai dari tingkat kampung sampai pada tingkat kabupaten yang dilakukan dengan cara menyebar isu hak asasi manusia, menahan atau tidak menyerahkan logistik, kertas suara kepada KPU, memberikan ancaman kepada masyarakat, tim sukses, dan termohon sendiri sebagai penyelenggara pemilu mengusir, mengancam, dan melarang tim sukses pemohon untuk mengajukan keberatan. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti mulai P1.91.85 sampai bukti P32.43 serta saksi bernama Dadi Waluyo, SPD, L. Vincent Dogomo, Novela Nawifa, Aminadab Kudiai, Ilan Pinggu, Martinus Adi, dan Budi Dayani yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 14 Agustus Saya ulangi, tanggal 12 Agustus 2014 dan tanggal 14 Agustus 2014 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Termohon membantah dalil pemohon yang pada pokoknya menerangkan termohon menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 di 12 kabupaten di pegunungan seperti kebiasaan proses pemilu presiden dan wakil presiden pada umumnya, yaitu pemilihan dengan menggunakan sistem noken atau sistem ikat. Hal itu terbukti, termohon telah melakukan proses pendistribusian logistik, pemungutan suara sampai pada rekapitulasi hasil
penghitungan suara di tingkat TPS, desa, kelurahan, distrik, kabupaten, dan provinsi. Adapun kronologis proses pendistribusian logistik sampai dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat provinsi tersebut dapat dibaca dalam jawaban termohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Untuk membuktikan bantahannya, termohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti T Papua Kabupaten Intan Jaya 1 sampai dengan T Papua Kabupaten Dogia 2.78 serta saksi bernama Beatrix Wanane, Didimus Domogo, Iman H. Keliwar, Yermias Numberi, Imawan Margono, Hamnawifa, Yanes Alitnu, Adam Arisoi, Martinus Adi, Budi Dayani, dan satu orang ahli bernama Detrandes S.A. Hazim Sangaji, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2014 dan tanggal 15 Agustus 2014 dan tanggal 14 Agustus 2014 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada, yang keterangannya didengar pada tanggal 13 Agustus 2014, tanggal 14 Agustus 2014 dan tanggal 15 Agustus 2014 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Pihak terkait membantah dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden Papua menggunakan sistem noken dan sistem ikat secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sesuai dengan pasal 1 angka 1, pasal 2 dan pasal 4 Undang-Undang 42 2008. Pada umumnya masyarakat Papua yang tinggal di wilayah pegunungan dalam pemilu kada, pemilu, lembaga perwakilan serta pemilu presiden dan wakil presiden menggunakan sistem ikat dan sistem noken. Sistem ikat dan sistem noken yang lazim berlaku pada satu wilayah hukum adat tertentu tanpa dibatasi oleh wilayah pemerintahan kampung, desa, distrik, kecamatan, atau kabupaten. Dalam hal ini, suatu wilayah hukum adat dapat meliputi satu kampung, desa, atau lebih, atau meliputi satu distrik, atau lebih, bahkan satu kabupaten, tergantung besar kecilnya wilayah adat yang bersangkutan. Pelaksanaan pemilihan umum menggunakan sistem noken memiliki landasan yuridis, yaitu putusan Mahkamah nomor 3/PHPU-D 10 Romawi 2012 tanggal 17 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara yang dilakukan dengan mekanisme dan tata cara hukum adat adalah sah. Penyelenggaraan pemilu tidak boleh melanggar pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dijamin dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut, menurut pihak terkait, permohonan pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Nduga, Yahukimo, Puncak Jaya, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, Paniai, Intan Jaya, Dogiai, Deyai, Lani Jaya, dan Mambramo Tengah tidak beralasan hukum. Karena pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden di Provinsi Papua telah berjalan dengan aman dan lancar, dengan menggunakan sistem noken atau ikat sebagai hukum adat yang berlaku di Provinsi Papua, dan saksi pemohon baik di tingkat TPS, PPS, PPK, PPD, dan kabupaten, kota tidak menyatakan keberatan serta menandatangani berita acara rekapitulasi perhitungan suara. Untuk membuktikan bantahannya, pihak terkait mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti PT-3.28 serta saksi bernama Yuten Gurik, Herman Yogobi, Yunawas Salawala, Naptalia, Keya, Marcelino, TKG, Gabriel Takimai, dan Baharudin Peromawan, yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 14 Agustus 2014 yang keterangan selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Bawaslu dalam... Ya, pemirsa, tetaplah bersama kami. Breaking News masih akan saya lanjutkan saat lagi. Membantah dalil pemohon yang pada pokoknya sama dengan jawaban termohon yang menyatakan
termohon telah melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 di 12 kabupaten sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pemohon akuo, Mahkamah terlebih dahulu akan menilai apakah pemungutan suara dengan sistem noken atau sistem ikat sah menurut hukum. Mahkamah dalam beberapa putusannya telah berpendirian bahwa pemungutan suara dengan sistem noken atau sistem ikat, yaitu antara lain putusan nomor 47/81/PHPU A/7/2009 tanggal 9 Juni 2009 mengenai perselisihan hasil pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua tahun 2009. Putusan nomor 19 PHPU D 9/2011 tanggal 3 Maret 2011 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Yahukimo tahun 2011. Putusan nomor 3/PHPU D 10 Romawi 2012 tanggal 17 Februari 2012 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Dogiai tahun 2012. Putusan nomor 14/PHPU D 11/2013 tanggal 11 Maret 2013 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua tahun 2013 dan putusan nomor 06/32/PHPU DPD 12/2014 Provinsi Papua tanggal 25 Juni 2014 mengenai perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014. Adapun pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Putusan nomor 47/81/PHPU A/7/2009 tanggal 9 Juni 2009 menimbang bahwa Mahkamah berpandangan pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang 10/2008 yang telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena tidak dengan cara pencontrengan surat suara, melainkan dengan kesepakatan warga atau aklamasi, dan hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua. Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dan menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem kesepakatan warga atau aklamasi. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif kesepakatan warga atau aklamasi yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut. Karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan dibawa ke sistem persaingan, perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, dalam hal ini KPU Kabupaten. Tetapi dalam kasus Akuo, ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu penyelenggaraannya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan, Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya. Putusan nomor 19/PHPU D 9/2011 tanggal 3 Maret 2011. Dengan demikian, pertimbangan hukum putusan nomor 47.81/PHPU A/7/2009 tanggal 9 Juni 2009 mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan para pemohon Akuo, sehingga sepanjang dalil para pemohon tentang ketidaksetujuan mengenai pemilihan secara aklamasi harus dikesampingkan. 3. Putusan nomor 3 PHPU D 10/2012 tanggal 17 Februari 2012
menimbang bahwa menurut Mahkamah, termohon tidak dapat mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan hukum adat kesepakatan masyarakat dengan pemungutan suara berdasarkan hukum formal, pencoblosan atau pencontrengan, karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam undang-undang inkasu, undang-undang pemilu, dan undang-undang pemerintahan daerah. Sekalipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pemerintahan daerah. Namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam pasal 51 ayat 1 huruf B Undang-Undang MK yang pada pokoknya menyatakan kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Indonesia yang diatur dalam undang-undang. 4. Putusan nomor 14 PHPU-D 11/2013 tanggal 11 Maret 2013 bahwa terkait dalil akuo, Majelis Rakyat Papua dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2013 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47/81/PHPU-A 7/2009, maka dalam rangka pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua masa jabatan 2013-2018, pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan... Ya, sementara sidang Mahkamah Konstitusi dengan agenda pembacaan. Provinsi Papua sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pemilihan umum telah memberikan petunjuk pelaksanaan tentang sistem pemilihan gubernur putusan, karena tadi ada beberapa hal Papua dengan pemilihan sistem noken berdasarkan keputusan KPU Provinsi nomor 01/KPTS/KPU Prop titik 030/2013. Ya, bahwa dalam kebudayaan masyarakat asli Papua, noken yang merupakan tas atau kantong khas orang asli Papua yang terbuat dari serat kulit kayu mempunyai fungsi dan makna yang luhur secara umum bagi orang asli Papua. Noken berfungsi sebagai alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti membawa hasil kebun dari hasil kebun dan hasil buruan, menggendong bayi dan menyimpan barang-barang berharga termasuk bekal makanan. Selain itu, secara filosofis noken mempunyai makna atau simbol status sosial, identitas diri, perdamaian dan kehidupan yang baik. Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 47/PHPU-A-7/2009 tersebut di atas memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat asli Papua yang mendiami daerah pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mi Pogo dan Lapogo, dan seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa dalam sistem kebudayaan masyarakat asli Papua yang mendiami dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, dalam hal berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistem noken dan atau sistem ikat. Dalam sistem noken dan atau sistem ikat, di dalam tradisi masyarakat orang asli Papua pada dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, untuk mengambil keputusan biasanya dilakukan dalam rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat keseluruhan atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan, dan seterusnya dianggap dibacakan. Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan melalui sistem noken dan atau sistem ikat tersebut di atas dapat berdasarkan hasil musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya. Bahwa berdasarkan model musyawarah atau otoritas kepala suku tersebut dan berdasarkan kenyataan empirik pelaksanaan pemilihan umum selama ini
dimulai sejak pemilihan umum tahun 71, baik menyangkut pemilihan umum legislatif untuk DPR RI, DPD RI, DPR dan DPRD Kabupaten maupun pemilihan kepala daerah Kabupaten dan kepala daerah Provinsi Papua, bahkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam hal ini sejak pemilihan secara langsung oleh rakyat, baik pemilihan calon legislatif maupun calon kepala daerah dan calon Presiden dan Wakil Presiden di kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas dilakukan melalui sistem noken dan seterusnya dianggap dibacakan. Berdasarkan fakta empirik tersebut di atas, maka dalam hal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua, hal tersebut telah diterapkan oleh masyarakat orang asli Papua pada wilayah pemilihan yang mencakup kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Artinya, menurut Majelis Rakyat Papua, hasil pemilihan umum gubernur dan wakil percaya 13 yang dilakukan masyarakat yang hingga saat ini juga informasinya tidak tentu dan atau mengikat surat suaranya untuk ditusuk atau dicontreng setelah sebelumnya dilakukan musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku adalah sah. Hal ini sesuai pula dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 81 garing PUU garis 8 garis miring 2010 yang isinya seterusnya dianggap dibacakan. Putusan nomor 6 garis 32 garing PHPU DPD garing 12 garing 2014 Provinsi Papua tanggal 25 Juni 2014 menimbang bahwa menurut Mahkamah semua proses pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu mulai dari tingkat terbawa dalam hal ini tingkat TPS sampai tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing. Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus-menerus. Namun, menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken. Menimbang bahwa mengenai noken, menurut Mahkamah, sampai saat ini masih terdapat daerah-daerah tertentu, terutama di daerah-daerah pegunungan di Provinsi Papua, yang dalam pelaksanaan Pilpres yang pemungutan suaranya menggunakan model kesepakatan garis miring aklamasi yang selama ini dikenal dengan istilah sistem noken atau sistem ikat. Menimbang bahwa menurut Mahkamah semua proses pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara pemilu mulai di seperti gigi, bandingkan saja tingkat TPS sampai di tingkat provinsi. Step pertama adalah mereka melemparkan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing. Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus-menerus. Menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken. Menimbang bahwa meskipun keterangan Majelis Rakyat Papua sebagai dimuat dalam putusan Mahkamah nomor 14 garing PHPU di garis datar Romi 11 2013 disampaikan dalam konteks pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Papua dan surat keputusan KPU Provinsi Papua nomor 01 KPTS KPU Prop .030 garing 2013 tentang petunjuk teknis tata cara pemungutan suara dengan menggunakan noken sebagai pengganti kotak suara tersebut ditetapkan sebagai panduan bagi petugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2013 sampai 2016. Namun menurut Mahkamah, keterangan dan ketentuan tersebut relevan diberlakukan dalam pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014. Menimbang bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas, maka dalam memberikan penilaian dalil permohonan yang berkaitan dengan sistem noken atau sistem ikat
dalam perselisihan hasil Pilpres 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah berpegang pada pertimbangan dan uraian tersebut di atas, yaitu Mahkamah menghormati pemberian suara dengan sistem noken atau sistem ikat dalam Pilpres 2014 dengan ketentuan yaitu: 1. Sistem noken atau sistem ikat harus diadministrasikan dengan baik, dalam arti harus dituangkan ke dalam formulir C1 di tingkat TPS sampai tingkat selanjutnya oleh penyelenggara pemilu. Syarat ini penting dilakukan terutama untuk menentukan keabsahan perolehan suara yang sekaligus untuk menghindarkan adanya kecurangan dalam. 2. Memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yang terjadi di Provinsi Papua, bahwa telah terjadi perkembangan secara evolutif pada masyarakat di Provinsi Papua dengan bergeser dan berkurangnya daerah-daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka Mahkamah berpendirian bahwa penyelenggaraan pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan dan mengintegrasikan sistem pemilu yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam masa transisi sekarang ini, sistem noken atau sistem ikat masih dapat dibenarkan digunakan dengan syarat harus diadministrasikan oleh penyelenggara pemilu secara tertib sejak dari TPS sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dengan dicatat dan dimasukkan dalam format berita acara model C, model C1 dan lampirannya yang disaksikan oleh saksi yang hadir dan kepala suku atau ketua adat serta masyarakat yang ada. Bahwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Papua telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan secara nasional, baik dengan sistem pencoblosan surat suara maupun pemilihan dengan menggunakan sistem noken atau ikat dengan berbagai variasi yang telah diakui keabsahannya oleh Mahkamah selama ini. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa Mahkamah dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2014 telah mendengar keterangan lisan dan keterangan tertulis ahli dari termohon bernama Dr. Andes S.A. Hasim Sangaji yang pada pokoknya menerangkan penggunaan noken sebagai pengganti kotak suara tidak seragam untuk masing-masing kabupaten di daerah pegunungan. Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat atau kepala suku. Ada beberapa cara pengambilan keputusan yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut. 1. Mengumpulkan sejumlah anggota masyarakat pemilih di sekitar area TPS. Kemudian tokoh masyarakat atau kepala suku meminta surat suara sejumlah pemilih tertentu dan surat suara itu dimasukkan ke dalam noken untuk diberikan kepada partai atau calon pasangan calon. 2. Menggunakan hak pilihnya dengan cara sistem ikat, yaitu jumlah pemilih di suatu tempat atau kampung tertentu langsung dibagikan kepada partai atau calon pasangan calon. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan ataupun pengalihan suara, maka hendaknya penyelenggara pemilu di tingkat bawah mengadministrasikan hasil perolehan suara tersebut dengan sistem noken atau sistem ikat tersebut. Berdasarkan putusan Mahkamah sebagaimana telah dikutip di atas dan keterangan ahli termohon tersebut, Mahkamah berpendapat pemungutan suara dengan sistem noken atau sistem ikat adalah sah menurut hukum karena dijamin dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Menimbang bahwa terhadap keberatan pemohon tidak dilaksanakannya pemilu presiden wakil presiden tahun 2014 di 14 kabupaten tersebut, permasalahan hukum yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah 1. Apakah 14 kabupaten di daerah pegunungan Provinsi Papua sebagaimana didalilkan melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden 2014, dan 2. Apakah pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 di 14 daerah pegunungan di provinsi tersebut telah memenuhi 2 syarat sebagaimana yang putusan Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa sebelum menjawab 2 permohonan di atas, Mahkamah terlebih dahulu akan meneliti bukti-bukti para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Terhadap dalil pemohon akwo, termohon mengajukan bukti untuk 12 kabupaten yang dipermasalahkan oleh pemohon, yaitu 1 Kabupaten Intan Jaya. Termohon mengajukan bukti berupa model C1 dan seterusnya sampai 613. 2. Kabupaten Pegunungan Bintang. Baik, Hakim Konstitusi masih saat ini terus membacakan beberapa model C1 PWP biji kopi harus sampai dengan bukti T Papua Kabupaten Pegunungan Bintang 1 sampai dengan bukti T Papua Kabupaten Pegunungan Bintang titik 3410 dan bukti T titik Papua Kabupaten Pegunungan Bintang titik 30
45. 3. Kabupaten Diai termohon mengajukan bukti permohonan bukti model lihat bukti Papua Kabupaten Diai titik 1 sampai dengan bukti T Papua Kabupaten Diai 5.6. 4. Kabupaten Puncak bukti T Papua Kabupaten Puncak 1 sampai dengan bukti T Papua Kabupaten Puncak 8/46. 5. Kabupaten Tolikara termohon mengajukan bukti juga lihat di bukti sampai Kabupaten Tolikara 48. 6. Kabupaten Paniai termohon mengajukan bukti berupa model C1 PPWP lihat bukti Papua Kabupaten Paniai 1 sampai bukti Papua Kabupaten Paniai titik 10.6 bukti T Papua Kabupaten Paniai 11. 7. Kabupaten Yahukimo termohon mengajukan bukti model DAPPWP di 50 distrik. Selanjutnya dianggap dibacakan. 8. Kabupaten Puncak Jaya termohon mengajukan bukti berupa model C1 PPWP di 7 distrik dianggap dibacakan.